Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas satu masalah yang penting, salah satu rukun Islam. Yang kedua yaitu tentang salat. Rukun Islam yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menuju ke sana. Salat merupakan tiang agama. Salat harus dilakukan. Setelah Allah menjelaskan tentang tauhid, maka Allah merintahkan kepada manusia untuk salat. Dan Nabi SAW telah menjelaskan juga tentang tauhid kepada para sahabat. Nabi juga menjelaskan tentang salat. Allah berfirman dalam surah Thaha di ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar bukan hanya aku, kata Allah. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Allah merintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan salat. Salat ini merupakan tiang agama. Wa amuduhu as-salah. Tiang dari agama Islam ini adalah salat. Harus dilakukan. Makanya tentang salat sendiri Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat berbeda dengan yang lain. Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi ke langit. Ke langit. Sampai ke langit yang 7 sampai Sidratul Muntaha. Baru Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat. Dari 50 sholat sampai kepada 5 sholat. Yang Allah katakan tidak akan dirubah 5 waktu sholat itu. Ini wajib dilaksanakan. Ini rukun Islam. Dan berat hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat. Dari seluruh amal-amal yang terbaik Nabi sebutkan wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian salat. Salat ini harus kita tegakkan. Ini syiar agama Islam yang besar. Ini yang bisa membedakan antara orang itu dia muslim atau kafir dengan salat. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salah. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya ketika dia meninggalkan sholat, dia sudah masuk di ambang pintu kekafiran. Maka sholatnya harus tegakkan. Maka para ulama, diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, rahimahumullah, kalau ada orang yang puasa, dia enggak sholat, ya enggak sah puasa, enggak akan diterima oleh Allah. Kan banyak orang-orang yang dia puasa tapi enggak sholat. Sahur jam 2 tidur, enggak sholat subuh dia. Dan itu tiap hari seperti itu. Jam 2 atau jam 12 dia sahur supaya subuh dia enggak sholat. Subuh enggak sholat. Zuhur juga enggak sholat. Puasa tapi enggak sholat, ya enggak diterima puasanya. Itu pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, rahimahumullah. Itu yang agama. Ketika orang enggak sholat, ancamannya berat. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami ini dulu tidak mengerjakan sholat. Lam nakum minal musallin. Jadi ketika disebutkan kenapa kalian masuk neraka Saqar dalam surah Al-Mudaththir di ayat 42-43, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka berkata, kami tidak termasuk orang yang sholat.
Jadi masalah sholat ini masalah besar, ikhwan fiddin, azakumullah. Enggak boleh sembarangan. Makanya Nabi menyuruh agar kita menyuruh anak-anak kita sholat itu ketika umur berapa tahun? 7 tahun. Nabi suruh kita menyuruh anak kita sholat 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum sholat, Nabi suruh apa? Pukul. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum alaihi wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Kemudian kalau 10 tahun juga mereka belum sholat, pukul, disuruh pukul oleh Nabi SAW, dan pisahkan tempat tidur mereka. Saya ulangi, Nabi bersabda SAW, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai umur 10 tahun belum sholat, pukul. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur antara anak laki dan anak perempuan, pisahkan. Anak laki dan anak perempuan nggak boleh jadi satu tempat tidurnya. Meskipun dia belum balik, tetap harus bisa. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dengan sanad yang hasan. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih dalam Sahih Sunan Abi Daud. Nabi juga bersabda SAW, muru as-sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Perintahkan anak kamu salat ketika berumur 7 tahun, dan apabila telah berumur 10 tahun dia belum salat, pukul dia. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Darimi, Hakim, dan yang lainnya dari sahabat Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu an. Ada beberapa hadis ini yang merintahkan untuk pukul, disuruh pukul kalau dia belum sholat 10 tahun. Dan yang harus kita perhatikan, kita disuruh untuk menyuruh anak kita sholat. Antum lihat dalam surah Luqman, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, Luqman menyebutkan kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Kemudian setelah itu berapa ayat kemudian dalam surah Luqman disebutkan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat. Tegakkan salat. Kemudian perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, dan sabar terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguh yang demikian termasuk perkara yang penting. Dalam surah Luqman ayat 17. Dan juga Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 132. Dalam surah Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. Perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. Kami enggak minta rezeki dari kamu, kami akan berikan rezeki kepada kamu, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Artinya dengan salat ini Allah akan datangkan rezeki. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Artinya dengan kita salat Allah akan berikan rezeki kepada kita. Salat, perhatikan tuh. Dan wasiat Nabi juga sampai menjelang wafat, salat. Dan kalau kita enggak merintahkan kita untuk salat, kita enggak perintahkan anak salat, itu nanti bahaya. Kalau dia sudah meninggalkan salat, itu sumber kejelekan sudah. Ini tiang agama, hancur semuanya. Jadi orang kalau udah nggak sholat, rusak semuanya. Kehidupannya rusak sudah, agamanya rusak. Udah nggak bisa dipercaya seumur hidup kalau orang nggak sholat. Nggak sholat, nggak ada keberkahan dalam hidupnya, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Ketika orang meninggalkan sholat, hukumannya berat dalam Islam. Berat. Kenapa? Dia berada di ambang pintu kekafiran ketika nggak sholat. Dan sesat, pasti sesat orang kalau udah nggak sholat. Allah sebutkan dalam surah Maryam di ayat 59, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka sesudah generasi mereka, sudah generasi para nabi, para rasul alaihi wasallam, digantikan oleh generasi berikutnya. Bagaimana generasi berikutnya? Adaa'us shalah, mereka meninggalkan salat. Wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya,
maka mereka pasti kelak akan sesat mereka. Ada di antara ahli tafsir menyatakan goya itu tempat yang berada di jurang neraka. Tapi dia mengatakan sesat. Jadi orang kalau udah nggak sholat sesat dia. Sudah nggak sholat sesat. Hukumannya di zaman dulu orang nggak sholat ya ulil amri memberikan hukuman, bisa dipukul, bisa dipenjara, bahkan dalam mazhab Syafi'i dibunuh malah. Dan ini yang melaksanakan ulil amri, pemerintah yang melaksanakan. Jadi syiar Islam yang besar sholat. Makanya Allah suruh menjaga sholat-sholat ini. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat yang 5 waktu dan sholat wusta, sholat asar. Dan berilah kepada Allah, berilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Disuruh kita untuk sholat. Sholat ini tiang agama. Tiang agama harus kita tegakkan tiang agama ini. Kita, istri kita, anak kita tegakkan sholat. Nggak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak sholat. Nggak ada ketenangan, nggak ada keberkahan. Dan orang yang tidak sholat sudah pasti sesat menurut nas Al-Quran. Ikhwan fillah, jazakumullah, ini kita harus usahakan. Bagaimana kita mendidik diri kita, istri kita, anak kita untuk sholat. Sholat. Gitu. Tegakkan sholat ini. Sekarang bagaimana cara menegakkan sholat? Ya harus belajar kita. Yang harus kita perhatikan untuk menegakkan sholat itu, yang pertama dia harus menegakkan sholat di awal waktunya. Karena sholat ada waktunya. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Inna sholata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu Allah sudah tentukan waktunya. Yang kedua dia harus belajar bagaimana sifat sholat Nabi. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang ketiga, yaitu dia harus khusyuk dalam sholatnya, tumanina. Nggak bisa dia sholatnya cepat, nggak bisa. Tumanina. Ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW sholat, kemudian dia salam, Nabi jawab salamnya. Kemudian kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat kamu belum sholat. Sholat lagi. Salah lagi, Nabi bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat kamu belum sholat. Sampai Nabi ajarkan bagaimana sholat itu dengan tumanina. Berdirinya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, tenang. Tumanina itu namanya. Enggak terburu-buru. Tidak. Jadi harus yang pertama diperhatikan dalam sholat, pertama waktunya. Yang kedua, kita wajib untuk mengikuti cara sholat Nabi. Baca, ada buku tentang sifat wudu, sifat sholat, baca ini. Tamatkan, ulangi lagi sampai kita paham dan amalkan. Yang ketiga, kita harus khusyuk dalam sholat kita. Yang keempat, berjamaah. Sholat itu dikerjakan dengan berjamaah. Ini syiar agama Islam. Makanya Nabi SAW ketika Nabi sampai di Madinah, pertama kali yang Nabi bangun masjid untuk sholat berjamaah. Pertama kali ketika Nabi hijrah ke Madinah, masjid. Yang pertama Nabi bangun dulu Masjid Quba, yang Allah puji dalam Al-Quran surah At-Taubah, Masjid Quba. Setelah itu Nabi masuk kota Madinah, kemudian Nabi bangun Masjid Nabawi. Nabi bangun untuk menegakkan sholat yang 5 waktu. Ini tempat berkumpulnya manusia, tempat ibadah kepada Allah, tempat yang paling baik dari semua tempat di muka bumi, masjid. Tegakkan sholat di masjid. Dan adzan dikumandangkan agar manusia datang ke masjid. Syiar Islam yang paling besar adzan. Bahkan dengan adzan dalam Sahih Bukhari disebutkan untuk membedakan antara negara itu kafir atau bukan dengan adzan. Maka Nabi ketika akan menyerang satu tempat, Nabi tunggu, lihat ada adzan enggak? Kalau adzan jangan diserang. Berarti di Muslim, negara Islam. Tapi kalau enggak ada adzan, berarti bukan negara Islam. Syiar Islam yang besar adzan. Sekarang ketika adzan dikumandangkan, untuk apa dikumandangkan adzan? Dikumandangkan adzan untuk orang sholat berjamaah. Agar orang datang mengerjakan sholat berjamaah. Maka di Madinah itu enggak ada orang enggak hadir sholat berjamaah, hatta orang munafik. Karena untuk membedakan sholat berjamaah antara orang Islam dengan munafik. Dan kelihatan tuh orang munafik itu berat ketika mengerjakan sholat berjamaah, berat. Terutama sholat apa? Subuh dan sholat isya, berat bagi mereka. Inna athqalas salati al munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Walau ya'lamuna ma fi ma la atauhuma walau habwan.
Sesungguhnya sholat yang paling berat atas orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Kalau mereka tahu tentang keutamaan dua sholat itu, mereka akan datang dengan merangkak ke masjid. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah yang penting yang harus kita pahami, dan sholat ini harus dikerjakan dengan berjamaah. Berjamaah, di mana tempat di situ menggunakan azan, itu kita kerjakan sholat. Harus kita kerjakan sholat. Dan itu tanda bahwa dia muslim atau tidak kelihatan dengan dia sholat. Dan juga berjamaah. Sekarang kalau di rumah, nggak ada yang tahu dia sholat atau tidak. Kalau dia di rumah, oh orang Islam, dia sholat. Dari mana kita tahu dia sholat di rumah? Dia sholat atau tidak? Tapi kalau di masjid kelihatan. Makanya di situ Nabi SAW menyuruh mereka untuk sholat berjamaah. Dan nanti saya akan jelaskan nanti tentang keutamaan sholat berjamaah dan juga hadis-hadis yang memerintahkan sholat berjamaah. Karena harus berjamaah. Kenapa? Untuk membedakan ini benar apa tidak dia orang Islam sholat atau tidak. Karena jelas keutamaan sholat berjamaah 27. Dan Allah merintahkan kita untuk meramaikan masjid. Nah sekarang masjid dibangun oleh umat Islam. Apa dibiarkan begitu? Masjid dibangun untuk dikerjakan sholat padanya. Baik sholat berjamaah yang 5 waktu dan juga sholat Jumat. Azan dikumandangkan untuk apa? Kan ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Untuk apa? Agar orang sholat di masjid. Panggilan azan ini dikumandangkan dan Nabi ajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah agar dikumandangkan agar umat ini datang untuk berjamaah di masjid. Dan keutamaannya yang disebutkan banyak, puluhan keutamaan. Dan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iman. Salat ini kaitannya dengan iman. Ini rukun Islam yang kedua dan iman. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 18 bahwa masalah salat berkaitan dengan masalah iman. Iman. Kalau kita orang beriman datang ke masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, antum lihat dalam surah At-Taubah di ayat 18. Allah mengkaitkan tentang sholat berjamaah berkaitan dengan iman. Kaitan sholat berjamaah ini berkaitan dengan iman. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Fa asa ulaika yakunu, maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya mereka akan hidayah. Artinya mereka, kalau kata-kata asa itu pasti bagi Allah Ta'ala. Artinya Allah akan berikan petunjuk orang-orang yang sholat itu. Di sini Allah menyebutkan yang meramaikan, hanyalah yang meramaikan masjid Allah orang beriman dan hari akhir. Orang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Sekarang kalau masjid nggak diadakan sholat berjamaah, sepi. Di mana itu keimanan orang-orang di kampung itu? Kalau ada tidak diadakan azan di kampung itu, kata Nabi SAW, apabila satu kampung tidak diadakan, istahwadza alaihimus syaitan, setan telah menguasai mereka itu, satu kampung itu. Harus ada azan. Jadi sholat berjamaah ini harus tegak, nggak boleh kita nggak melaksanakan berjamaah. Berjamaah ini penting. Ini merupakan syiar Islam yang besar yang wajib kita tegakkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.